Halo Daengku, Assalamualaikum dan selamat pagi Daengku. Sekarang saya lagi di Aceh Tengah, tepatnya di Danau Lut Tawar. Ada yang sudah pernah ke sini? Di Danau Lut Tawar. Ini, Masya Allah, indahnya. Tuh mataharinya sudah mau nampak, sudah mau kelihatan mataharinya Daengku. Ini yang katanya mirip dengan suasana Swiss. Nah, ini Danau Lut Tawar ini di Aceh Daengku. Ini perjalanan sekitar kurang lebih 6-7 jam dari kota Banda Aceh. Jadi dari Banda Aceh kemarin saya kebetulan lagi dinas ya, lagi ada tugas kerjaan di mana di Biren, Lok Sumawe, dan ini hari ini saya sudah ada di Takengon. Jadi kalau kalian lihat itu, nggak bisa saya berkata-kata lagi ya, indah sekali di sini Daengku. Aduh, tuh di sana kabut tuh itu gunung. Jadi danau ini diapit oleh 2 gunung. Jadi ini kayak perbukitan ya, gunung ya. Tuh, mirip-mirip pegunungan Kars yang ada di kampung halaman saya di Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tuh. Jadi danau ini juga selain menjadi objek wisata, juga menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu banyak yang, ada beberapa yang membuat keramba, dan tiap hari mereka yang berprofesi sebagai nelayan ya ke tempat ini, ke danau ini untuk mencari rezeki. Jadi pasang pukat atau mancing ya. Mereka ngambilnya biasa udang lokal, udang danau di sini, atau ikan. Tuh kayak di sana tuh ada yang lagi. Tuh. Widih. Semoga rezekinya hari ini lancar, Pak. Ini Masya Allah. Cuacanya dingin, lumayan dingin. Cuacanya lumayan dingin, mirip-mirip Malino Daengku. Ya kalau di Sulawesi ada Malino namanya ya, di Sulawesi Selatan. Nah ini di bawah ini juga kebetulan kami nginapnya di sana tuh. Jadi nama tempatnya itu Arako Homestay. Jadi ini lokasinya Arako Homestay. Ini tempat di depan Danau Lut Tawar. Yang punya tuh Maji. Ini nih bentukannya nih. Tuh ini buat yang mau mau jalan-jalan. Waduh ya Allah, mataharinya sudah mulai muncul Daengku tuh. Indah sekali Daengku mataharinya. Nah tadi saya lanjut ya. Jadi yang mau buat pilihan jika yang suka pesiar, jalan-jalan, nah ini homestay ini, Arako Homestay ini bisa jadi satu pilihan karena lokasinya dekat dari kota Takengon. Yang kedua, dia juga secara budget dia tidak menguras kantong, dan dia lokasinya pas di depan Danau Lut Tawar. Tuh indah sekali Daengku. Aduh, inilah salah satu nikmatnya nih. Walaupun kerja jauh-jauh dari anak istri, dari Makassar, Sulawesi Selatan, bekerja mencari rezeki di ujung barat Indonesia, tapi alhamdulillah bisa menikmati keindahan yang seperti ini. Aceh memang gak ada obat, pantainya, kulinernya, kopinya,
seafoodnya, alamnya, gunungnya, dan masyarakatnya, orang-orangnya itu ramah-ramah, baik-baik semua, dan religius ya tentunya, karena kan di Aceh itu kan orang taunya syariah ya. Kita coba jalan ini. Kalau di sini tadi di bawah ini jadi dibuat jadi kayak tempat apa namanya, kolam ya. Jadi kayak keramba itu ditutup, itu dipasang pagar-pagar sama yang punya. Jadi di bawah ini tadi banyak ikan koi besar-besar loh ikan koinya. Mana tadi ikan koinya tuh? Kabur daengku ikan koinya. Tadi ada besar-besar loh ikan koinya tadi. Kayaknya di bawah dia. Jadi kalau ada yang mau kesini buat kawan-kawan apa namanya YouTube, ada tuh ikan koinya tuh. Aduh, masya Allah, di jalan kesini lagi. Oh daengku tuh. Di bawah lagi nih. Oh besar ya. Jadi buat yang mau ke sini tuh sebenarnya di Takengon ini, di Bener Meriah itu ada bandara ya, cuman ya mirip lah bandaranya waktu saya ke Pulau Simelu. Pulau Simelu di 2024 kemarin di bulan 12. Cuman yang bisa mendarat itu kapal kecil ya, kapal capung, susi air. Nah, kalau sebenarnya bisa ada apa namanya, ada akses. Cuman saya belum pernah karena saya karena kantor saya ada di Banda Aceh, jadi rata-rata saya startnya dari Banda Aceh itu jalur darat. Ini sekalian saya dinas biasanya, karena di wilayah Takengon ini banyak sekali mitra saya di sini, mitra kami di sini. Jadi ini sekalian saya dinas sebenarnya, kerja sambil jalan-jalan. Itu mataharinya sudah mulai terbit. Jadi kalau ada yang mau ke sini bisa melalui Banda Aceh, bisa juga aksesnya melalui pesawat kecil tadi. Nah itu cuma saya belum pernah coba apakah bisa dari Medan. Kayaknya sih bisa dari Medan ya, atau dari Banda Aceh juga kayaknya bisa. Nah tapi kalau akses melalui daratnya itu kita start dari Banda Aceh. Banda Aceh itu kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 jam baru bisa nyampe ke sini. Nah kalau misalkan berangkatnya dari Banda Aceh, sayang kalau kawan-kawan atau sahabat YouTube ini nggak sekalian menikmati apa namanya wisata lain di sepanjang jalan. Bisa singgah di Takengon, di Selat Takengon, bisa singgah di mana, di Biren, di Sigli, di Bener Meriah, dan di sini di Aceh ini bukan cuman Danau Lutawar, objek wisatanya banyak sekali. Ada yang namanya apa namanya itu kebun kopi Seladang. Ada lagi yang satu lupa saya namanya tuh, yang pernah saya kunjungi juga, ada di YouTube saya juga. Yang jelasnya banyak destinasi yang bisa dikunjungi kalau kawan-kawan itu ke Aceh, ke Takengon tepatnya. Jadi memang sangat cocok buat apa namanya melepas penat ya. Ini sudah sangat cocok sekali. Nah hari ini rencana habis dari sini saya pagi ini mau siap-siap dulu, mandi, beres-beres, terus ketemu mitra. Karena saya cuma nginapnya 1 malam di sini, besok pagi saya sudah harus sampai di Kuala Simpang, karena malamnya saya sudah harus nyampe di Medan. Kita dinas sampai di Medan karena mitra saya sampai di Medan daengku. Jadi sehat-sehat semua daengku, dimanapun berada yang menonton channel saya ini. Doakan saya selalu tetap istiqomah, tetap bersabar, tetap selalu semangat dan bahagia menjalani hari-hari, mencari rezeki di ujung barat Indonesia. Saya doakan semua juga kawan-kawanku yang menonton video saya ini selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Nah itu ada nelayan lagi daengku di sana tuh, kita coba zoom ya. Ya habis kayaknya ini sudah balik kayaknya dari cari ikan ya. Santai sekali bapaknya ya.
Oke Dengku, selamat beraktivitas semua dan semoga video saya ini bisa menjadi referensi buat kalian yang kiranya mau berlibur ke Aceh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.